Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sehat semua ya, baik semua. Dalam mood yang sedang bagus juga. Oke, sebelum kita memulai pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ketua kelas, apakah ada teman yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin kalian merapikan pakaian kalian terlebih dahulu ya. Siapa tahu di antara teman-teman kalian masih ada yang mengeluarkan baju ya, jadi silakan masukkan baju yang terlebih dahulu. Kemudian ibu ingin kalian mengecek di bawah kolong meja ya, di bawah-bawah kursi apakah masih ada sampah. Jadi pungut dulu sampahnya, buang ke tempat sampah, lalu kita rapikan meja sehingga kita enak betul belajar nanti. Oke, sudah beres ya. Jadi selanjutnya ibu ingin bertanya, siapa tadi yang paling pertama datang ke dalam kelas? Oke, Putra ya. Ayo Putra pimpin temannya berdoa. Jadi kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Hai Putra, kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, jadi kita sudah berdoa bersama. Ibu bertanya, siapa yang suka makan sayuran di sini? Iya, jadi Ibu suka makan sayuran ya. Putra suka sayuran. Tika juga suka sayuran ya. Di mana sih kita mendapatkan sayuran? Ya, kita bisa mendapatkan sayuran di pasar ya. Nah, jadi pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang manfaat makanan, yaitu pada tema 3. Kemudian bagian subtema 1 yaitu tentang bagaimana sih cara tubuh mengolah makanan pada pembelajaran 4. Nah, jadi pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini kalian bisa memahami apa itu interaksi manusia dengan lingkungan, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, nanti juga ada lingkungan budaya dan lingkungan ekonomi. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan apa itu iklan ya, apa syarat-syarat yang terdapat di dalam iklan. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan apa itu adat istiadat. Nah, jadi sebelum kita mulai pada kegiatan inti pembelajaran, Ibu meminta kalian untuk membuka buku terlebih dahulu. Kalian membaca ada suatu teks percakapan di sana. Oke, kita baca buku dulu ya, 10 menit, lalu kita akan melanjutkan pelajaran. Oke, udah selesai ya. Nah, jadi dari teks tersebut apa yang sudah kalian pahami dan apa yang sudah kalian dapatkan? Oke, dari dalam teks tersebut kita bisa mendapatkan informasi bahwa bukan hanya buah-buahan yang penting untuk tubuh kita, tetapi sayuran juga penting untuk tubuh kita. Nah, jadi di dalam teks tersebut kita sudah mendapatkan informasi tentang bahwa bukan hanya buah, tetapi sayuran juga penting untuk tubuh kita. Nah, karena kita sudah membacanya, Ibu akan meminta 2 orang siswa untuk membaca lagi teks tersebut sehingga kalian bisa benar-benar memahami tentang teks yang sudah kalian baca. Oke, Ibu minta Indah dan Tika, ayo coba baca lagi percakapan yang tadi sehingga teman-teman kalian juga yang mendengarkan akan lebih memahami tentang teks yang sudah dibaca. Ayo, Indah dan Tika, ayo mulai. Iya, itu dia tentang teks percakapan yang sudah kita baca. Nah, jadi dari mana sih kita mendapatkan sayur? Iya, kita bisa membelinya di pasar ya, kita juga bisa membelinya di supermarket ya. Nah, kemudian siapa sih yang menanam sayuran? Ya, jadi yang menanam sayuran itu adalah para petani ya. Bagaimana para petani ini memanfaatkan lingkungan? Ya, jadi para petani ini memanfaatkan lingkungan dengan cara menanam sayuran-sayuran tersebut ya sebagai mata pencarian mereka, seperti itu. Nah, jadi hubungan antara petani dengan lingkungan tempat dia menanam sayur-sayuran tadi merupakan salah satu contoh interaksi manusia dengan alam ya. Nah, jadi pada pembelajaran pertama kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu interaksi. Jadi interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tetapi interaksi bukan hanya sebatas itu saja.
interaksi juga berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungan, baik itu lingkungan alam, lingkungan sosial, ya, lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan alam ini terjadi secara alamiah, yang di dalamnya terdapat hubungan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, atau bisa disebut juga abiotik dan biotik. Nah, kemudian ada interaksi manusia dengan sosial budaya. Makhluk hidup, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial di mana kita tidak bisa hidup sendiri atau kita tetap membutuhkan orang lain. Jadi, kita melakukan suatu komunikasi dalam berhubungan. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Kemudian ada interaksi sosial dengan lingkungan budaya. Jadi, di dalam suatu daerah tersebut memiliki adat istiadat atau norma-norma tertentu yang berlaku di daerah tersebut. Jadi, maksud dari interaksi manusia dengan lingkungan budaya ini maksudnya adalah kita beradaptasi dengan norma-norma atau adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Kemudian ada interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Di sini maksudnya adalah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha. Nah, jadi itu dia penjelasan singkat Ibu tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Kemudian Ibu meminta kalian untuk membuka buku terlebih dahulu. Jadi di sana terdapat teks yang berjudul Mengenal Wortel. Nah, jadi Ibu meminta kalian untuk membaca teks tersebut terlebih dahulu, lalu kalian akan menggarisbawahi informasi-informasi penting yang terdapat di dalamnya yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Oke, sudah selesai ya. Nah, jadi setelah kalian berhasil untuk menggarisbawahi mana informasi penting penting tersebut, Ibu meminta kalian untuk membuat laporan sederhana yang terkait dengan hal-hal yang sudah kalian garisbawahi tadi. Ya, sudah selesai ya membuat laporannya. Kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, jadi setelah kita mempelajari interaksi yang tadi, ada interaksi manusia dengan sosial budaya ya. Nah, jadi interaksi manusia dengan lingkungan budaya ini berkaitan dengan keberagaman. Jadi keberagaman ini terjadi di dalam lingkungan hidup kita ya, di mana terdapat keberagaman di antara individu-individu di dalamnya, yaitu berupa perbedaan antara lain itu berupa perbedaan agama ya, perbedaan ras, perbedaan suku bangsa. Nah, jadi itu berkaitan erat di dalam interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Nah, kemudian di sini terdapat iklan. Nah, jadi di dalam iklan tersebut bertuliskan, mari saling menghormati dan menghargai. Apa maksudnya? Iya, jadi kita itu tetap harus saling menghormati dan saling menghargai ya, untuk menjaga hubungan di antara kita ya. Nah, jadi di dalam iklan ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dahulu. Iklan itu adalah suatu bentuk informasi yang disampaikan atau dibuat oleh seseorang atau suatu perusahaan. Jadi iklan ini dibuat agar orang-orang yang melihat iklan ini akan merasa tertarik terhadap apa yang tertera di dalam iklan tersebut. Nah, biasanya terdapat di dalam iklan ini berupa penawaran suatu produk atau suatu jasa. Jadi ketika orang-orang melihat iklan ini, mereka akan merasa terbujuk atau tertarik terhadap suatu produk atau suatu jasa yang tertera di dalam iklan tersebut. Nah, dalam membuat iklan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu menggunakan kalimat yang singkat, padat, namun jelas. Jadi, selanjutnya itu ada menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang. Kemudian menggunakan tulisan atau jenis font dan menggunakan gambar yang menarik. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan agar orang-orang merasa tertarik terhadap iklan yang kalian buat. Nah, itu dia beberapa informasi tentang iklan yang Ibu sampaikan. Nah, jadi di dalam iklan yang bertuliskan
Mari saling menghormati dan saling menghargai tersebut, Ibu ingin meminta kalian untuk membuat laporan sederhana yang berkaitan tentang informasi atau syarat-syarat membuat iklan yang sudah Ibu jelaskan tadi ke dalam laporan sederhana. Ayo kita memulai untuk membuat laporan tersebut. Oke, sudah selesai ya. Nah, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk membaca teks yaitu Pesona Tanah Toraja. Iya, jadi di dalam teks tersebut ini berkaitan dengan adat istiadat suatu daerah. Nah, Ibu akan jelaskan adat istiadat ini biasanya berupa suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun. Nah, Ibu ingin kalian untuk duduk secara berpasangan ya. Kalian kan sudah duduk satu bangku berdua orang ya. Nah, jadi Ibu ingin meminta kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk menceritakan bagaimana adat istiadat yang terdapat di dalam keluarga kalian masing-masing. Nah, jadi adat istiadat di dalam keluarga ini biasanya suatu kebiasaan yang dilakukan sudah dari dahulu, yang dilakukan tetapi secara turun-menurun. Nah, jadi setelah kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian yang berkaitan dengan adat istiadat di dalam keluarga kalian masing-masing, Ibu ingin kalian menuliskannya dalam laporan sederhana, kemudian kalian presentasikan di depan kelas tentang adat istiadat yang terdapat di dalam keluarga kalian. Ya, jadi karena sudah semua selesai ya dalam mengerjakan laporan, jadi Ibu meminta salah satu siswa untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo, siapa yang berani? Ayo, coba angkat tangan. Iya, Tika, ayo silakan maju ke depan presentasikan. Iya, itu dia, jadi presentasi dari Tika. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, jadi Ibu ingin memberikan soal evaluasi ya. Jadi soal evaluasi ini berkaitan dengan materi-materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi pasti kalian bisa menjawab soal-soal ini dengan baik dan benar ya. Jadi ini dia, Ibu akan bagikan terlebih dahulu soalnya. Nah, itu dia soal evaluasi dan kalian juga sudah mengumpulkannya kembali. Apakah kalian sudah mengerti materi yang Ibu sampaikan hari ini? Iya, sudah mengerti semua ya. Nah, jadi karena kalian sudah bilang kalau kalian mengerti, jadi Ibu meminta, ayo Putra coba buat kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Iya, jadi kita sudah mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan ya, baik itu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, ada juga lingkungan ekonomi. Kita juga sudah mempelajari tentang iklan ya. Jadi terdapat syarat-syarat penting dalam membuat iklan ya. Kemudian kita juga mempelajari tentang adat istiadat di dalam keluarga masing-masing. Nah, itu dia materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu meminta salah satu teman kalian untuk pimpin doa. Ayo Putra, silahkan pimpin doa sebelum kita pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi itu pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu minta kalian untuk pelajari di dalam buku ya, buka halaman selanjutnya, kita pelajari terlebih dahulu sehingga ketika besok kita mulai pembelajaran kembali, kalian bisa lebih cepat memahami materi yang akan Ibu sampaikan pada esok hari. Nah, itu dia pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu sudahkan. Selamat siang, silahkan pulang ya, hati-hati di jalan. Terima kasih.